Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah thumma amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhat talabah wa faqanallahu wa iyyakum jami'an. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita review sejenak apa yang telah kita ambil. Yang pertama adalah kita tentang baiat Aqabah, Aqabatul Ula, yang dimana di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil sumpah setia, janji setia dari penduduk Madinah yang datang ke Mekah untuk melakukan haji, umroh, serta perniagaan dan sebagainya. Dan mereka dibayat oleh Allah SWT, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyatukan Allah, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak menipu, tidak berdusta dan sebagainya. Dan 6 orang ini yang datang pulang kemudian datang lagi membawa 6 orang lagi jadi 12. Kemudian 12 orang ini lagi datang kembali ke Madinah dan berdakwah kepada penduduk Madinah ketika itu. Nah, sekarang kita akan mengambil faidah dari kisah yang telah kita ambil. Untuk mengingatkan kembali bisa lihat video sebelumnya tentang kisah Bai'ah Al-Aqabah Al-Ula. Baik, faidah yang pertama adalah an Rasul lamma arada al-Islam ala ahli al-Madinah fil Aqabah qala ba'duhum li ba'd. Rasul ketika mendakwahkan Islam ke penduduk Madinah yang datang ke Mekah, penduduk Madinah saling mengatakan satu sama lainnya, innahun nabiyyul ladzi tawa'adakumul yahud. Sesungguhnya dia Muhammad itu adalah seorang nabi yang dijanjikan oleh orang-orang Yahud. Wa kana hadza bidayatul istijabah li Rasul. Dan ini adalah pertama kali jawaban dari seruan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraqma kaunihim musyrikin illa anna hadhihi al-ma'rifah. Dengan keadaan mereka orang-orang musyrik, maksudnya mereka dalam keadaan syirik, tapi dengan sebab mereka mengetahui sifat-sifat Nabi yang akan datang akhir zaman yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi, meskipun yang mengetahui sedikit, nafa'athum fil hidayah wal istijabah. Itu memberikan manfaat pada mereka pengetahuan tersebut dalam mendapatkan hidayah dan dalam menerima dakwah. Wa hadza mu'asyirun ila ahamiyatil ilm wa makanatihi wa faidatihi. Dan ini menunjukkan bahwasannya pentingnya ilmu, kedudukannya dan faidahnya. Ya. Mereka orang-orang musyrik, tapi ketika mereka mengatur sebuah ilmu, pengetahuan, termasuk sifat-sifat Nabi dan lain sebagainya yang disampaikan orang Yahud, itu bermanfaat bagi mereka. Bagaimana kita orang Muslim lebih berhak lagi? Maka tetap semangat belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita. Tentu diantaranya adalah pembuka jendela bahasa. Kalian semangat belajar bahasa Inggrisnya, jangan lupa semangat pula belajar bahasa Arabnya. Ya. Yaqulu Ibnu Katsir menambahkan, lam yakun hayyun minal Arab a'lam bir Rasul hina dzakara wa qabila an yadhkura min hadzal hayy minal Aus wal Khazraj. Tidak ada tempat dari daerah-daerah Arab ketika itu yang lebih mengetahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sifat-sifatnya seorang nabi yang akan datang kecuali Aus dan Khazraj, karena mereka bertentangan dengan Yahudi. Dan seperti kita ketahui dalam Taurat dijelaskan sifat-sifat kenabian yang akan datang pada akhir zaman. Faedah yang kedua adalah banyak dari kalangan Aus dan Khazraj terluka bahkan meninggal. Terjadi peperangan yang sangat besar, pertempuran sangat hebat sebelum kedatangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Nah, ini menunjukkan bahwasannya peperangan tersebut meskipun banyak menimbulkan korban yang banyak, di sana ada hikmah yang besar. Hikmah yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mempersiapkan jalan yang mulus untuk dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mewafatkan orang-orang pembesar Aus dan Khazraj yang memusuhi dakwah, yang tidak mau menerima dakwah ketika mereka datang ke Mekah. Kalaulah mereka masih hidup, maka bukan suatu hal yang mustahil Rasulullah akan mendapati
perlawanan serta perlakuan yang buruk seperti yang Rasulullah SAW dapati di Makkah. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, litahayyan nufus liqabulil Islam wa liyudhiru fadlal Islam 'alal ansar. Dan untuk mempersiapkan jiwa-jiwa yang fitrah, yang masih di atas fitrah untuk menerima Islam dan untuk menampakkan, memunculkan keutamaan Islam. Mereka berperang satu sama lain. Islam datang untuk mendamaikannya. Islam datang untuk mengajarkan hal-hal kebaikan kepada mereka. Islam datang untuk mengajarkan bahwasannya saling menghargai dan saling menjaga darah itu adalah sesuatu yang penting. Itu dua hikmah yang bisa kita ambil. Kenapa peperangan yang besar yang dinamakan Yaumu Bu'ats, hari Bu'ats, hari yang dimana pertempuran dan kematian banyak bergelimpangan di sana, itu hikmahnya. Dua. Yang pertama, Allah mempersiapkan dakwah yang mulus bagi Rasulullah SAW karena banyak pembesar-pembesar Quraisy yang meninggal, pembesar-pembesar Aus dan Khazraj yang meninggal, yang kemungkinan mereka hidup akan menghalangi dakwah Rasulullah. Dan yang kedua, untuk mempersiapkan jiwa-jiwa yang suci lagi di atas fitrah untuk menerima dakwah Nabi dan untuk memunculkan bahwasanya Islam itu mulia, Islam itu utama. Baik, faedah yang ketiga adalah nikmatullah bihadzal din alladzi yajma'u al-qulub wa yuwahhiduha wa yujadul ulfah. Islam datang, kemudian Islam menyatukan Aus dan Khazraj. Ini adalah sebuah nikmat yang besar, di mana Aus dan Khazraj adalah saudara kandung dari ayah dan ibu. Tetapi mereka bertempur satu sama lainnya selama 120 tahun. Disebabkan karena ada jiwa yang terbunuh di sana. Nikmat ketika Islam datang, Allah Subhanahu wa taala damaikan mereka. Dan terjadi di antara mereka benih-benih kasih sayang, benih-benih persatuan, benih-benih saling menghargai satu sama lainnya. Innal Islam kama jamal Aus wal Khazraj wa alafa baina qulubihim fakadzalika lam yu'laf baina qulubin nas al-yawm illa at-tamassuk bil Islam wal indiwa tahta liwaihi. Sebagaimana Islam menyatukan Aus dan Khazraj setelah pertempuran mereka 120 tahun lamanya, maka tentulah kita tidak akan bersatu sama lainnya. Antum sama teman antum sama tetangga antum. Tidak akan bersatu sama lainnya, tidak akan terjadi keterikatan satu sama lainnya kecuali dengan apa? At-tamassuk bihadzal din. Kita berpegang teguh dengan agama ini, walindiwa tahta liwaihi, dan kita berada di bawah kibaran bendera Islam. Maksudnya apa? Kita tegakkan nilai-nilai Islam. Kita lakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa yang Rasulullah SAW ajarkan, dan kita jauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, dan kita jauhi apa yang Rasulullah SAW larang. Di antaranya apa? Uququl walidain. Durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua bukan hanya untuk membunuh orang tua, bukan hanya kita menelantarkan orang tua, bukan. Di antara bentuk kedurhakaan kita pada orang tua adalah kita tidak menunaikan amanah yang telah orang tua amanahkan ke pundak-pundak kita. Belajar adalah sebuah amanah yang orang tua telah amanahkan ke pundak-pundak kalian. Ya, di mana orang tua amanahkan, nak, belajar yang baik meskipun masih online. Orang tua sudah amanahkan gadget kepada kalian, itu adalah amanah dari orang tua. Manfaatkan untuk sesuatu yang baik. Bukankah kita ketahui min alamatin nifaq, di antara alamat ciri tanda seseorang itu munafik, idza tu'mina khana, ketika diberikan amanah dia berkhianat. Dan khianat yang paling besar adalah khianat terhadap amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amanah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita. Amanah Allah Subhanahu wa taala memberikan akal, pikiran pada kita. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala berupa anggota badan yang lengkap. Kemudian kita dengan seenaknya tidak menunaikan amanah ini dengan baik, tidak mempergunakan amanah ini dengan benar, tidak memfungsikan amanah ini di atas ketaatan dari Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita khianat. Baik. Faidah yang keempat,
Anna Rasul yub'atsu fi Makkah baina qabilatihi wa yastamirru wa yu'aridu alaihim nafsahu. Rasul dilahirkan di Mekah, mendakwahkan ke ahlu Mekah. Dan Rasul juga diantara lahir dari nasab yang mulia di Mekah. Tapi siapa yang menjawab seruan Rasul? Ahlu Madinah. Orang rantau, orang jauh, orang seberang. Semut di seberang terlihat, gajah di pelupuk mata tak terlihat. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu diutus untuk seluruh alam, untuk seluruh dunia. Bukan untuk khusus ahlu Mekah saja. Karena penduduk Mekah ketika itu menolak. Sedangkan yang menolak adalah aqaribnya, keluarga-keluarganya, sanak keluarganya, kerabatnya. Masih ada hubungan darah. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah Rasulullah SAW adalah untuk seluruh alam, untuk seluruh negeri, untuk seluruh bahasa, suku, negara. Faedah yang keempat. Faedah yang kelima adalah min hadzal mauqif nudrikul juhud al-kabira allati kana yabdhuluha ar-rasul fi da'watihi ila Allah. Dari sini kita bisa melihat, oh ya, usaha dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah keras. Sangat semangat, tidak pantang menyerah, tidak pantang putus asa. Faqad kana yatajawalu lailan wa naharan. Rasulullah keliling pagi dan malam untuk mendakwahkan Islam. Duna an yu'athira fihi kasratu i'rad. Banyak penolakan tidak mempengaruhi semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat tasarraba ilaihi syai'un min al-yas, atau beliau terpengaruh, putus asa karena banyak penolakan. Wah, udahlah. Nah, ini juga teman-teman semua, ketika kita belajar, baca sekali nggak paham, murojaah 2 kali nggak paham, menyimak YouTube 3 kali nggak paham, terus baca terus. Jangan putus asa, minta sama Allah SWT berikan pemahaman. Ya mufahhimas Sulaiman, fahimna. Wahai yang memberikan kefahaman kepada Nabi Sulaiman, fahamkanlah kami. Ya muallima Ibrahim, wahai zat yang berikan ilmu kepada Nabi Ibrahim, alimna, berikanlah ilmu kepada kami. Minta sama Allah. Jangan susah tutup bukunya tidur. Jangan. Kita belajar dari sirah ini, Rasulullah dengan segala macam hiruk pikuk kehidupannya, beliau senantiasa berdakwah, mengalami penolakan, tapi terus berdakwah. Akhirnya Allah berikan kelapangan, Allah berikan kemenangan berupa menerimanya ahlu Madinah terhadap dakwah. Poin yang keenam, annal faraj ya, jangan sukunkan ro-nya. Annal faraj ya'ti fi zamanin aw makanin qad la yatawaqqa'uhu syakhsu. Masa lapang, kemenangan itu terkadang datang dari segi yang dimana kita tidak pikirkan kemenangan itu akan datang. Kayak Rasul itu di Makkah kerabatnya banyak. Rasulullah di Makkah dari kabilah, dari suku yang mulia. Tentu Rasulullah berharap keluarga-keluarganya semua masuk Islam. Harapan Rasulullah di situ. Tapi ternyata penolong dakwah bukan dari Makkah, dari Madinah. La yatawaqqa'uhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul enggak berpikir sama sekali ahlu Madinah akan menolongnya, enggak. Pun demikian teman-teman. Ketika kita mengalami kesulitan ekonomi misalkan, tingkatkan takwa kita pada Allah, kemudian maksimalkan usaha kita akan serahkan semua pada Allah SWT. Maka Allah akan berikan pertolongan pada kita. Pun demikian dalam hal belajar. Sudah, ustaznya ngebosenin saat ketika lihat YouTube, lihat saja. Barangkali ada faedah di situ. Lihat, perhatikan, baca bukunya. Mungkin hari ini nggak paham, besoknya kita baca lagi nggak paham lagi, besoknya kita baca lagi nggak paham lagi. Minta sama Allah agar Allah bukakan hati-hati kita, agar Allah mudahkan untuk fahami ini. Semuanya minta sama Allah. Allah zat yang maha kaya, Allah zat yang maha pemberi, Allah zat yang maha penyayang lagi maha pengasih. Kita aja ngerengek kan, ngerayu terus kalau minta ke orang tua, beliin ini,
nggak dapat lagi, Mi beliin ini, nggak dapat lagi, Mi beliin ini, nggak dapat lagi ke Abi, Bi beliin ini. Intinya minta terus sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya teman-teman. Poin yang ketujuh adalah dari hadis Ubadah bin Samit bahwasanya ahlu siyar mengatakan inna fihi bai'atil aqabatil ula nara anna rasul indama da'a ila bai'ah bada'a bid'awah ila adamil isyraq. Kita melihat Rasul ketika menyeru untuk berbaiat, pertama kali yang beliau suruh adalah agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang paling penting dan terpenting bagi kita semua. Kita harus kuat dalam akidahnya. Kita yakinkan diri bahwasanya Allah adalah pencipta kita, Allah pengatur alam semesta, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Apapun semuanya harus dimulai dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terakhir atau poin yang ke-8, ana nafaru sittah alladzina laqur rasul fi Mina wa tahaddatsa ma'ahumur rasul wa amanu bihi wa saddaquhu lam yaktafu bidzalik. 6 orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina. Ketika 6 orang mau ke Mekah, Rasulullah mendakwahkan, mereka menerima apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwahkan. Mereka tidak mencukupkan demikian. Terima sudah, yakini dengan diri sendiri. Enggak, tetapi mereka apa? Balin qalabu ila qaumihim du'atan ila Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka kembali ke kaumnya sebagai seorang dai menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika famas uliyatil muslim fi da'wah ila Allah Subhanahu wa taala mas'uliyatan 'azimah. Oleh karena itu, dakwah adalah kewajiban bagi seorang muslim. Dan dakwah adalah kewajiban yang sangat agung. Ustaz, saya enggak hafal hadis, saya enggak hafal ayat, saya enggak hafal perkataan-perkataan salaf. Dakwah itu enggak selalu dengan lisanul maqal, tidak selalu dengan ucapan, tidak selalu dengan ceramah. Dakwah bisa dengan tulisan, dakwah dengan lisanul hal, dengan tindak tanduk kita. Kita aplikasikan apa yang kita dapatkan dari nilai-nilai luhur Rasulullah. Kita aplikasikan dan kita praktekkan apa yang kita dapatkan perilaku Rasulullah. Rasulullah bermuamalah pada orang tua, bermuamalah pada teman sejawat, bermuamalah kepada lawan jenis. Rasulullah bermuamalah kepada teman-temannya dan lain sebagainya. Praktekkan dan buktikan kita pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta, maka kita akan lakukan apapun yang orang yang kita cintai, kita tiru. Begitu pada hakikatnya cinta. Ngomongin cinta. Baik, ada poin yang terakhir, Ustaz lupa, poin yang ke-9, masyru'iyati ba'thid du'at ila Allah wa irsalihim ilal manatik. Disyariatkannya mengutus dai-dai ke daerah-daerah untuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 9 faidah dari kisah Bai'ah Al-Aqabah. Insyaallah taala kita akan masuk ke baiat yang Aqabah yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.